Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak, Alhamdulillah baik. Baik, Wah, Pak. Sehat. di kesempatan di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul ya. Bapak di sini akan memberikan sebuah layanan kepada kalian, yaitu layanan bimbingan kelompok. Sebelum itu, Bapak ingin memperkenalkan diri dulu. Sudah kenal dengan Bapak belum? Belum, Pak. Belum. Belum Belum Pak. ya. Nama Bapak Andika Aryo Prastya. Kalian bisa panggil saya Pak Dika ya, Pak Dika. Nah, hobi Bapak ini mancing. Kalau waktu luang ya, mancing keributan. Wah, enggak bercanda. Sekarang saya mau kalian kenalan satu-satu dulu ya. Nanti sebutkan nama dan juga nama panggilan serta apa yang kalian lakukan saat waktu luang. Saya mau mulai dari Mas Hanung dulu nih. Baik Pak, perkenalkan nama saya Hanum Setiawan. Apa itu hobi saya atau kegiatan saya yang saya lakukan saat waktu luang? Lebih banyak mungkin olahraga. Kalau nggak olahraga ya kadang-kadang saya juga bermain game dan juga mungkin jalan-jalan mungkin Pak. Kalau misal dikit ada uang saku lebih. Wah, sangat bermanfaat sekali ya, luar biasa. Kalau di bawahnya ini ada Mas Ridwan Jamil. Halo Mas Ridwan Jamil. Silahkan Halo, perkenalan. Pak. Ya, halo. Ya, perkenalkan Bapak dan teman-teman, saya Ridwan D. Jamil, panggilannya Jamil ya. Kalau waktu luang biasanya itu saya bantu ibu berkebun, Pak. Oh, berkebun. Menanam apa? Tanam-tanam ubi, Pak. Oh, ubi, kirain Ya, Pak. itu. Mas Ridwan Jamil ini saudaranya Saiful Jamil ya? Beda. Waduh, Oh, bukan, beda. Pak. Oh, bukan. Selanjutnya yang sebelahnya ini di saya ada Mas Gagas Chandra. Ya, perkenalkan. Coba. Baik, Pak. Terima kasih. Nama panjang saya Gagas Chandra Bernata. Bisa dipanggil Gagas. Untuk kegiatan saya untuk mengisi waktu luang itu tidur, Pak, biasanya, Pak. Tidur. Itu sudah waktu luangnya tidur. Iya, Terus kalau buat tidur. Anda tidur, Anda ngapain? Tidur juga? Waktunya Gimana, tidur, Pak? Maaf, Pak. Anda waktu luangnya tidur. Terus waktunya Ya, tidur Anda ngapain? ya tidur, Pak. Karena waktu saya itu terlalu, apa ya, sedikit lah waktu luangnya, Pak. Jadi kalau ada waktu luang banget gitu dimanfaatin buat tidur, Pak. Gitu, Pak. Tidurlah selagi sempat ya. Bagus, bagus. Selanjutnya di sini ada Mas Zulfikar. Ya, silahkan perkenalkan ke teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Nama saya Zulfikar Tartajani, biasa dipanggil Zazan. Saya waktu luang biasanya membaca buku, kalau enggak main game, kalau enggak ya main ke rumah temen gitu Pak. Sama kayak Mas Hanung ini ya, hobinya main game. Ini sering mabar nggak berdua ini? Kadang-kadang Pak. Kadang-kadang. Oh ya. Terus terakhir ada Mas Afrizal Zudi. Silahkan perkenalan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Afrizal Zudi, biasa dipanggil Roy. Roy, ya. Dari mana itu? Dari mana itu Roy? Itu dari barusan sih Pak, saya bikin baru. Bosen sama panggilan yang lama Pak. Boleh. Gak apa-apa kan Pak, bikin baru Pak? Gak apa-apa, boleh. Sangat bebas. Kita independen. Hobi saya itu olahraga Pak, olahraga tangan biasanya Pak. Olahraga tangan? Ya. Olahraga 5 jari bukan? Main kartu Pak, kan pakai tangan tuh. Oh iya. Pemikiran Bapak kesana Pak. I see. Main kartu Pak. Terus biasanya saya juga olahraga kaki Pak. Kaki, apa itu? Main apa? Saya tidak tahu. Main bola Pak. Oh iya. Ya udah Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih Mas Roy ya. Ya, kita sudah kenalan satu-satu ya. Selanjutnya
untuk membangun suasana di pagi ini, sebelum kita mulai diskusi, Bapak mau memainkan sedikit permainan ya. Kita akan main sambung kata. Coba kita nanti Bapak akan tunjuk satu-satu buat menyebutkan satu kata, nanti harus serangkai ya, jadi harus nyambung satu kata yang nantinya jadi satu kalimat yang menggambarkan keadaan hari ini. Ya. Jelas ya? Nanti Jelas. satu anak menyebutkan satu kata. Katanya, karena ini dimulai dari ini, katanya dimulai dari kata saya. Nah, lanjutannya apa itu? Saya, terus selanjutnya saya mau coba menunjuk Mas Roy dulu deh. Mas Roy, coba sebutkan satu kata. Keenakan, Menggambarkan Pak. hari ini. Apa? Keenakan. Keenakan. Ya, keenakan. Nah. Mas Roy, tunjuk satu orang. Siapa? Mas Hanung, Pak. Hanung. Mas Hanung. Apa Mas Hanung? Satu kata. Menusuk. Menusuk. Oke, saya keenakan menusuk. Mas Hanung, tunjuk satu anak. Mas Zulfikar. Mas Zulfikar, ayo monggo. Sate, Pak. Sate, ya bagus. Sate, alhamdulillah aman ya. Sate, Mas Zulfikar, tunjuk satu anak lagi. Mas Gagas, Pak. Gagas, monggo. Sate kadal, Pak. Kadal. Berarti sekarang terakhir tinggal Mas Ridwan Jamil ya. Silahkan, satu kata Mas. Buntung, Pak. Buntung. Ya, buntung. Oh, buntung. Ya, jadi kesimpulannya adalah hari ini suasana kita adalah saya keenakan menusuk sate kadal buntung. Oke. Sangat ini ya, tidak bermakna sekali. Tidak apa-apa. Inilah permainan. Ya, kita akan masuk ke topik ya. Hari ini Bapak akan membahas. Oh ya, sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti layanan bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum. Ada yang sudah? Mas Ridwan Jamil sudah? Belum, Pak. Belum pernah. Oh, belum pernah ya. Bapak akan jelaskan secara ringkas saja. Jadi di sini layanan bimbingan kelompok ini kita adalah sebuah layanan di mana kita akan mendiskusikan, kita akan membahas suatu topik-topik yang permasalahannya secara umum yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan diskusi ini akan bermanfaat untuk pengembangan pribadi kita masing-masing ya. Jadi kita akan diskusi santai aja lah. Dan di sini ada asas-asas yang perlu kita perhatikan ya. Contohnya ada asas kesukarelaan. Jadi kalian datang ke sini atas sukarela ya, tidak dipaksa ya. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Lalu ada asas keterbukaan. Jadi Bapak harap kalian di sini terbuka lah, menyampaikan apa yang Anda pikirkan, apa yang kalian rasakan ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol santai. Dan kita saling menanggapi satu sama lain ya. Kita diskusi, jadi saling semuanya Bapak harap tuh aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini. Nah, lalu terkait kesepakatan waktu. Bagaimana kalau kita sepakati waktu layanan bimbingan kelompok ini 30 menit saja? Bagaimana? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Pak, Cukup, cukup. Pak. Cukup. Oh, Cukup, ya. Pak. Cukup. Ya. Nggak kurang, nggak lebih. Atau kelebihan? Pas ya? Pas, Pak. Pas. Pas, Pak. Langsung aja selesai, Pak. Oke. Nah, di sini Bapak akan menerapkan metode yang namanya homeroom. Pernah dengar istilah homeroom ini? Belum, Pak. Home artinya apa? Rumah. Rumah. Room? Room itu minuman, Pak. Wah.
Homeroom. Minuman apa itu, Mas? Saya baru dengar itu. Pak, anggur rum, Pak. Oh iya ya. Saya tidak minum itu, Mas. Sayang sekali ya. Oh iya, saya muslim juga, Pak. Nah, homeroom ini kan artinya ruangan dan rumah ya. Nah, jadi kita berdiskusi seolah-olah kita santai, ngobrol secara kekeluargaan. Ngobrol seperti di rumah lah, ngobrol dengan keluarga begitu ya. Jadi santai, kita cuma ngobrol-ngobrol asik aja. Boleh kalian di sini sambil ngemil, sambil makan, sambil minum ya. Silahkan. Ya. Dan bagaimana kalian sudah memahami apa yang harus dilakukan? Ada pertanyaan mungkin sebelum kita mulai ke topik pembahasan? Tidak, Pak. Tidak ada ya? Sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke, mantap. Nah, pada layanan bimbingan kelompok hari ini, topik yang akan kita bahas adalah tentang prokrastinasi. Nah, pernah mendengar istilah prokrastinasi? Barusan, Pak. Barusan. Ya. Oh iya. Ada yang sudah Belum, pernah Pak. ini? Belum. Kalau Mas Zulfikar gimana? Belum sama sekali, Pak. Belum sama sekali. Mas Roy. Mas Roy, pas dipanggil Roy diem. Mas Yudi. Anda lupa nama sendiri ya? Gimana, Pak? Oh, ngelek ya. Sudah pernah mendengar istilah prokrastinasi? Kayaknya ngelek deh. Ya, Pak. Gimana, Pak? Saya Mas Roy. Ya. Ah, lupa, Pak, kan baru, Pak, saya ganti. Ya. Oke. Sudah, Pak, sudah. Mas Rit, ya, Mas gimana Mas Roy? Sudah mendengar istilah prokrastinasi? Sudah, Pak, sudah pernah dengar, Pak. Nah, Sudah apa? pernah. Apa itu? Menurut pemahaman Mas Roy, apa itu prokrastinasi? Menurut saya itu, Pak, prokrastinasi ini adalah sebuah perilaku dalam menunda untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan ketika menghadapi sesuatu yang penuh dengan, ya itu saya lupa, Pak, akhirannya, Pak. Bagus, betul. 100 buat Mas Roy ya. Jadi betul ya, tadi intinya adalah menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu, Pak, maksud saya, Pak. Nah, siapa di sini yang belum pernah melakukan prokrastinasi seumur hidup? Saya belum pernah, Pak. Saya belum pernah, Pak. Saya. Wah, Saya langsung saya kerjakan, Pak. Wah, bagus sekali. Bohong, Pak. Bohong itu, Pak. Saya kalau ada tugas langsung excited, Pak. Langsung saya kerjakan, Pak. Wah, saya tugas jam 9, Pak. Jam 10 saya kumpulkan, Pak. Wah, sangat ini ya. Anda sangat teladan sekali. Bagus itu, hal yang positif ya. Nah, tapi banyak anak itu justru cenderung melakukan prokrastinasi. Sering ya dijumpai ya. Waduh, kenapa itu? Nah, kenapa coba? Apa itu? Nah, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, menurut kalian ya, prokrastinasi itu sebenarnya positif atau negatif sih? Nah, kalau saya coba mau tanya Mas Hanung ya. Menurut Mas Hanung tuh dampak prokrastinasi atau menunda-nunda pekerjaan tuh efeknya apa, Mas? Kalau menurut saya itu membuat kita lebih menggampangkan atau menganggap remeh pekerjaan tersebut. Jadi tidak misal kita dapat tugas itu, tugasnya deadline-nya masih lama, terus kita menunda-nunda, terus dapat tugas tapi kok gampang, terus kita jadinya menganggap remeh tugas tersebut, enggak mensamaratakan gitu. Apa hasil dari gara-gara menganggap remeh itu efeknya apa, Mas? Menurut Mas Hanung? Efeknya nanti kalau misal kita ketika mengerjakan tugas tersebut dan ternyata tugas tersebut nggak sesuai yang kita inginkan atau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, nanti kita akan berpacu dengan waktu tersebut. Ya, akan tidak maksimal ya tugasnya. Dan hasilnya nggak ya, akan betul. maksimal. Benar sekali. Kalau dari Mas Ridwan Jamil, Mas Ridwan, nah, Ya, kira-kira apa sih dampaknya kalau kita melakukan prokrastinasi? karena prokrastinasi itu menunda-nunda, Pak ya. Ya. Bisa jadi kalau kita ada tugas gitu, Pak. Nanti kita tunda-tunda, ternyata ada tugas baru. Jadi nanti seperti menumpuk gitu, Pak.
Ya, menumpuk. Seperti itu, Pak. Oke, jadi nanti tugas ini belum selesai muncul lagi tugas baru. Ini belum selesai muncul lagi tugas baru. Lama-lama numpuk sampai akhir tipes ya kan. Ya, tipes, Ya. opnam nanti. Ya kalau selamat. Kalau dari Mas Zulfikar coba. Kalau menurut pendapat Mas Zulfikar, dampak dari prokrastinasi itu apa? Kalau menurut saya menunda-nunda pekerjaan itu dampaknya ke kita tambahnya kita rasa malas gitu Pak. Semakin kita mengembangkan sesuatu, semakin enggan menyelesaikan suatu tugas atau kewajiban gitu Pak. Jadi kita cenderung malas dan meremehkan suatu hal yang sebenarnya kecil, cuman kalau dibiarkan terus-menerus itu jadi akan besar Pak, efeknya. Ya, itu malah takutnya menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bisa hilang ya. Ya, Pak. Kan kita kebiasaan menunda. Ya, betul. Kalau dari Mas Gagas, gimana? Halo, Mas Gagas Chandra. Baik Pak, kalau menurut saya itu efek buruknya itu jadi karena kita menunda-nunda suatu pekerjaan, jadi waktu kita yang kita miliki itu jadi semakin dikit gitu Pak. Seharusnya kita bisa manfaatin waktu yang ada untuk membuat suatu tugas biar waktu kita yang lain bisa kita kerjakan buat kegiatan yang lain, malah nanti bisa terganggu karena kita menunda-nunda tugas tersebut Pak, gitu Pak. Iya, betul. Jadi istilahnya nggak bisa memanfaatin waktu sebaik mungkin gitu. Ya, betul sekali. Seperti yang tadi kita kan di awal melakukan permainan ya. Permainan saya tanya, kok permainan. Tadi kan saya tanya apa yang kalian lakukan saat waktu luang. Nah, itu waktu luang tuh harusnya bisa kalian manfaatkan dengan baik. Ada tadi yang waktu luangnya digunakan untuk mengerjakan tugas? Tidak ada ya. Ya. Kalau dari Mas Roy ini tadi kan katanya ini ya tidak pernah melakukan prokrastinasi. Kenapa bisa begitu, Mas? Karena itu sudah saya lakukan dari kecil, Pak. Saya orangnya gitu, Pak. Saya ada tugas saya langsung kerjakan, ada tugas saya langsung kerjakan. Kalau nunda-nunda tuh kayak rasa bersalah gitu, Pak. Ya. Jadi memang itu harus kita biasakan ya dari awal sampai nanti akan jadi keterusan sendiri ya. Oke, bagus. Jadi dapat Bapak simpulkan ya, prokrastinasi ini berdampak buruk buat kita semua ya. Tadi ada yang berpendapat ini takutnya jadi sebuah kebiasaan, kita malah jadi cenderung meremehkan, ya kan? Kita meremehkan dan hasilnya kita terpacu dengan waktu, terburu-buru, akhirnya tugasnya tidak maksimal begitu. Terus kita juga nanti gara-gara prokrastinasi mengganggu waktu yang lain juga. Terus juga tadi ada yang berpendapat Mas Ridwan tuh tadi bilang apa? Tugasnya menumpuk. Nah, sering-sering kita tunda, tugasnya jadi menumpuk ya. Ada tugas yang belum selesai, gara-gara kita tunda, ada tugas baru. Sampai akhir, nanti kita kebingungan sendiri. Ya, dan ini takutnya jadi sebuah kebiasaan ya, seperti yang disampaikan tadi Mas Zulfikar, kebiasaan yang buruk. Karena ini sebenarnya ada ya niatan dari kalian tuh, ada niatan nggak sih biar nggak prokrastinasi, tapi malah jadinya tuh ya gitu, kebablasan gitu loh. Pernah ngerasain gitu nggak? Di awal-awal semester nih biasanya nih. Sering, Pak. Nah, sering begitu. Biasanya di awal semester, wah aku ingin berubah, aku tidak ingin prokrastinasi lagi. Tapi akhirnya ya begitu lagi. Ya kan itu namanya jadi sebuah kebiasaan yang dilakukan di awal ya. Oke, bagus. Ya baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas tentang dampak prokrastinasi. Nah, lalu kira-kira menurut kalian nih, apa sih yang menyebabkan seorang anak itu melakukan prokrastinasi? Nah, menurut misal bisa dari pengalaman kalian pribadi atau pengalaman orang lain boleh silakan diceritakan ya. Apa sih yang benarnya yang bikin orang tuh jadi menunda-nunda pekerjaan? Mulai dari Mas Ridwan dulu deh. Oke Pak, kalau ini pengalaman saya pribadi Pak ya. Ini faktor lingkungan Pak. Lingkungan. Jadi saya dan teman-teman
saya itu memang ketika sering ngumpul, sering main itu, kami bukan yang ngumpul untuk ngerjain tugas bareng-bareng apa, tapi ya kami justru malah mementingkan ngumpul main-mainnya doang. Tugasnya kami nantiin aja karena mungkin deadline-nya masih lama gitu, Pak. Jadi karena teman-teman saya juga belum ngerjain tugas, mereka juga bilang nanti aja ngerjain tugasnya, jadinya saya ikut-ikutan, Pak. Gitu. Oh ya, jadi merasa ini ya, ada teman malesnya ya. Ya, Ya, Pak. Jadi nggak jadi sendiri saya malesnya. jadi nggak sendiri. Nunda tugasnya nggak sendiri saya, Pak. Ya, dipengaruhi oleh lingkungan gitu. Kalau dari Mas Gagas, kira-kira apa yang menyebabkan orang itu melakukan prokrastinasi? Ya, hampir mirip sih Pak. Juga salah satunya karena faktor lingkungan atau teman gitu. Misalnya temannya apa nyuruh kita suruh nanti aja, nggak apa-apa, gampang kok gitu. Kalau enggak, terkadang itu ya juga karena kita udah, misal udah apa, kita kuliah atau kerja dari pagi sampai sore gitu Pak. Nanti badan udah sangat lelah gitu Pak, mau bikin tugas atau bikin apa gitu udah nggak bisa gitu Pak. Badan udah nggak kuat gitu Pak. Jadi Oh, ditunda-tunda gitu. berarti selain faktor lingkungan ada juga faktor fisik ya yang Ya, bikin udah kelelahan. ngantuk gitu Pak, kan nggak Ya. bisa itu mau bikin. Ya, benar-benar. Saya juga sering merasakan gitu ya, pulang kerja capek gitu. Mau ngapa-ngapain juga nggak nggak bisa fokus ngerjain tugas ya kan ya. Kalau dari Mas Roy lagi ngapain nih Mas Roy? Nah, halo. Lagi buka situs, Pak. Ya, nanti dilanjutkan nanti ya. Kalau menurut Mas Roy ini apa yang menyebabkan, ini kan Mas Roy sangat ini ya, teladan sekali ya. Tapi kenapa menurut Mas Roy sangat, kenapa ada anak yang melakukan prokrastinasi? Mungkin kalau dari saya itu karena tidak dibiasakan dari kecil sih, Pak. Tidak dibiasakan dari kecil. Itu sifatnya jadi kayak malas aja. Terus dia ngelakuin sifat apa itu prokrastinasi tadi kan. Terus sama kayak deadline, kalau ada tugas tuh deadline terlalu lama. Nah, jadi kan kita nanti bikin tugasnya nanti aja lah, waktunya masih panjang juga. Nah, mungkin itu sih, Pak. Nah, tadi seperti yang dibicarakan ya, kebiasaan. Ini berarti termasuk faktor didikan orang tua juga bisa berpengaruh ya. Kan kebiasaan dari kecil. Ya, dibiasakan untuk menunda-nunda, habis misal disuruh ini kan, misal disuruh orang tua buat cuci piring, nanti ya biasanya gitu kan, nyapu nanti ya biasanya. Tuh. Terus juga kalau deadline-nya juga terlalu lama, nanti kita juga kepikiran, ini tugas masih lama, nggak terlalu urgent ya kan ya, nggak terlalu urgent. Jadi dipikirnya santai aja. Tahu-tahu udah H-1 ya, begitulah. Kalau dari Mas Zulfikar? Kalau dari saya pengalaman pribadi itu Pak, kita itu nggak gerak kalau nggak ada deadline Pak. Nah, deadline. Ya. Kalau deadline udah mepet itu biasanya semangatnya 200%. Wah, iya. Jadi itu udah kebiasaan juga. Tapi kebiasaan juga satu lagi itu kalau buat tugas mesti weekend Pak. Weekend. Biar dikumpulin semua di weekend, langsung weekend diselesain semua Pak. Itu udah kebiasaan Pak. Berarti itu ini ya, Mas Zulfikar nih sudah menjadwalkan kalau waktunya nugas tuh ya weekend gitu ya? Iya Pak. Ya. Nah, berarti memang sudah targetnya begitu. Dan tadi seperti yang disampaikan Mas Roy juga ya, faktor deadline juga berpengaruh. Semakin dekat deadline-nya semakin urgent tugasnya itu semakin kita motivasinya lebih tinggi gitu ya. Nah, kalau dari Mas Hanung, gimana? Menurut Mas Hanung, apa yang menyebabkan anak itu melakukan prokrastinasi? Kalau dari saya sendiri itu menurut saya dia itu memiliki tanggung jawab lain di luar kuliah, misalnya bekerja atau organisasi. Jadi dia mempunyai tanggung jawab di organisasi atau di pekerjaan mungkin, dan mungkin manajemen waktunya agak buruk. Jadi ya gitu, tugas kuliahnya keteteran dan belum sempat ngerjain atau dan sebagainya. Jadi mungkin dia sadarnya kalau udah hampir deadline baru dia bikin. Jadi mungkin dari saya itu sih, tanggung jawab lain dari luar kuliah, entah itu bekerja atau organisasi di kampus,
dari manajemen waktu dia yang mungkin kurang atau mungkin juga buruk. Ya, setuju Mas, saya setuju dengan Anda ya. Jadi mungkin ada anak-anak yang prioritasnya mungkin di lain hal selain tugas ya, ada pekerjaan lain dan juga nanti akan berpengaruh juga ke fisik ya. Kita udah kayak organisasi, ngurus ini, ada kerjaan, begitu. Nah, waktu malam tuh udah nggak ada niat buat nugas, udah terlalu capek ini. Nanti itu kan juga berpengaruh sama fisik juga ya. Oke, terima kasih semuanya sudah berpendapat ya. Jadi bisa Bapak simpulkan penyebab anak itu melakukan prokrastinasi itu tadi pertama ada dari Mas Zen, ada dari faktor lingkungan ya. Lingkungan itu sangat berpengaruhi, teman nongkrong ya. Kalau yang lain pada nanti aja ya kita jadi ikut-ikutan nanti aja gitu. Terus juga ada faktor fisik ya, sudah kelelahan habis bekerja atau organisasi gitu. Terus ada gara-gara tidak dibiasakan juga, tidak dibiasakan dari dini, dari sekarang. Jadinya ya kebiasaannya malah jadi kebiasaan nunda-nunda gitu kan. Terus deadline yang terlalu lama. Nah, deadline yang terlalu lama kita jadikan berpikir ada hal yang bisa kita lakuin dulu nih sebelum nugas gitu kan. Nah, nanti biasanya ingatnya malah di akhir-akhir atau malah udah kelewatan. Wah, ternyata deadline-nya kemarin. Ya. Pernah begitu nggak? Ternyata deadline-nya udah kelewat, kalian baru ingat tugasnya. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah. Oh, Mas Roy tidak pernah ya. Mas Iban pernah ternyata. Nah, terus ada tadi yang disampaikan Mas Handung tadi, mungkin anak tersebut punya tanggung jawab lain ya, seperti ya memang ini juga bisa berpengaruh karena deadline lama tadi ya, deadline lama, terus kita punya tanggung jawab lain di organisasi atau di pekerjaan. Nah, jadi kita lebih memilih melakukan kegiatan lain sebelum nugas dulu gitu loh. Nah, nanti juga malah jadinya ke fisik lagi. Jadi muter ya ini ya siklusnya. Jadi penyebab ini bisa dari mana-mana dan saling berpengaruh begitu ya. Oke, itu tadi tentang penyebab ya. Kita udah tahu apa dampaknya dari prokrastinasi dan kita sudah tahu apa penyebabnya dari prokrastinasi ini. Nah, sekarang nih yang paling inti ya. Yang paling inti dari pembahasan kita adalah gimana sih caranya kita supaya terhindar atau tidak melakukan prokrastinasi. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, paham dampaknya apa prokrastinasi itu emang benar-benar tidak bagus ya. Kebiasaan menunda-nunda pekerjaan itu bukan sesuatu yang terlalu baik, bukan sesuatu yang positif gitu, tapi sering kita lakukan gitu. Dan ada berbagai penyebab, bisa dari faktor lingkungan, faktor fisik, ada faktor deadline, faktor kebiasaan, dan tanggung jawab. Nah, menurut kalian nih, berdasarkan itu tadi, bagaimana caranya supaya kita ini bisa terhindar dari prokrastinasi? Versi kalian ya. Saya mau mulai dari Mas Handung coba. Kalau dari saya itu mengatur waktu, Pak, manajemen waktu. Mana yang Manajemen. harus prioritas, mana yang mungkin kurang prioritas, dan mana yang nggak penting. Jadi kita dahulukan kegiatan yang penting menurut kita. Harus yang penting dulu. Yang impact-nya itu ke kita tuh besar. Gitu menurut saya. Ya, manajemen waktu kata kuncinya ya kalau dari Mas Handung. Kalau dari Mas Gagas gimana? Kalau saya sendiri itu mungkin menetapkan target dulu, Pak. Misalnya hari ini harus jadi, nanti kalau misalnya hari ini bisa jadi kita memberikan apresiasi kepada diri kita sendiri, Pak. Misalnya nanti tugasnya udah selesai, kita bisa main game atau gimana gitu, Pak. Jadi kita lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas kita itu lebih cepat gitu, Pak. Jadi kita nggak menunda-nunda lagi gitu. Ini ya, membuat target dan di akhir kita memberi self reward begitu ya. Ya, Pak. Nah, supaya lebih termotivasi lagi. Pokoknya besok aku udah selesai, kalau ini udah selesai aku bisa begini gitu kan. Kalau dari Mas Zulfikar? Kalau menurut saya kita harus mengatur jadwal, Pak. Ya, mengatur jadwal. Mengatur jadwal di mana apa yang harus kita lakukan hari ini gitu. Misalnya prioritasnya yang pertama kerjain tugas, ya udah kerjain tugas dulu. Nanti prioritas lain bisa dikerjain setelah tugas selesai.
Jadi dengan jadwal ini kita bisa tahu kapan kita mulai dan kapan kita selesai. Ya, jadi kata kuncinya di sini adalah menentukan prioritas ya. Membuat mana yang paling urgent dan mana yang paling kira-kira perlu harus segera dilakukan. Ya, begitu ya, Mas. Nah, Ya, Pak. kalau dari Mas Roy, menurut Mas Roy, ini kasih tipsnya dong. Tipsnya gimana cara menghindari dari prokrastinasi? Kalau tips sih Pak, mungkin ya itu tadi dibiasakan dari Ya, sekarang. biasakan dari Ya, sekarang ya. dibiasakan dari sekarang. Oh, tapi saya mungkin mau kasih saran juga buat teman-teman di sini yang masih memiliki sifat prokrastinasi, mungkin bisa cari teman baru, Pak. Ah ya, cari Paling teman penting, baru. Pak, teman yang menghambat, terus yang kayak ngajak, nanti aja lah, tugas masih lama, kita main ML, terus mending kita nongkrong di pinusan, nah itu ditinggalkan, Pak. Cari teman yang, ayo kita bikin tugas nih, deadline lebih cepat, lebih baik, biar nanti bisa lebih santai, cari yang begitu-begitu sih, Pak. Ya, ini sangat relate dengan pengalamannya Mas Ridwan ini ya. Temannya ya, memilihlah lingkungan yang positif, maka kita akan ikut positif juga, betul ya. Nah, kalau dari Mas Ridwan Jamil nih, gimana menurut pendapatnya? Ya, boleh juga tadi sarannya dari Mas Roy ya. Ya, Nah, tapi kalau saya mungkin akan mulai dari belajar berkata tidak, Pak. belajar berkata tidak. Karena saya jujur sudah nyaman banget sama lingkungan saya. Cuman mungkin ada sisi buruknya, yaitu nugasnya nggak teratur. Nah, saya mungkin akan lebih coba berkata tidak, atau mungkin nanti saya iakan nongkrong tapi nyusul saya, Pak. Kayaknya nyusul. Saya nugas dulu, tugasnya kelar, saya baru sokin nyusul gitu, Pak. Ya, jadi ini ya, istilahnya istilahnya adalah perilaku asertif ya. Perilaku untuk menyatakan sesuatu dengan tegas. Ya, sudah pernah mendengar istilah itu? Belum, Pak. Oh, itu namanya asertif, Pak. Ya, tegas jadi meskipun tegas itu beda dengan agresif ya. Agresif itu menyerang. Ah, bego lu, gue lagi tugas. Ya, itu contohnya agresif. Kalau tegas itu kan kita menolak tapi tetap tidak menyakiti gitu ya. Nah, itu bagus itu. Meningkatkan perilaku asertif, berkata tidak. Jadi kita paham betul apa sih kepentingan kita. Jadi kita harus membedakan antara kebutuhan dengan keinginan gitu loh. Apa yang kita butuhkan dengan apa yang kita inginkan itu kadang suka bertolak belakang, suka ini ya saling beradu ya. Padahal kita butuhnya ini, padahal kita pengen ini tapi sebenarnya itu nggak butuh gitu loh. Ada hal yang kita butuhkan tapi tidak kita lakukan. Ya. Oke, tadi sudah berpendapat semua ya. Jadi bisa Bapak simpulkan bahwa cara untuk menghindarkan diri dari prokrastinasi itu yang pertama ada manajemen waktu seperti yang disampaikan oleh Mas Hanung tadi. Manajemen waktu, kita mengatur waktu dan menetapkan target ya. Seperti tadi contohnya Mas Gagas tadi bilang istilahnya self reward ya. Kita setelah kita melaksanakan sesuatu kira-kira apa yang bisa kita dapat gitu, apa yang bisa kita hasilkan. Jadi kita lebih termotivasi lagi untuk mengerjakan tugas. Lalu seperti yang disampaikan Mas Zulfikar tadi, menentukan prioritas ya, membuat skala prioritas mana yang harus kita lakukan lebih dulu supaya tidak kebolak-balik nih, yang harusnya dilakuin duluan malah dilakuin belakangan ya. Jadi nanti keteteran jadinya ya. Dan kalau dari tips dari Mas Roy tadi ya, membiasakan diri dari kalau bukan dari sekarang ya, kalau bukan dari kecil ya dari sekarang, kapan lagi gitu loh. Benar-benar dijadikan sebuah komitmen ya bahwa prokrastinasi itu tidak baik. Prokrastinasi itu harus segera dihindari, harus segera diperbaiki. Nah, lalu juga tadi ada memilih lingkungan juga ya, memilih lingkungan. Kalau untuk apa kita terus-menerus ini sebenarnya nyambung dengan yang disampaikan Mas Dian tadi ya, perilaku asertif. Kalau kita bisa bilang tidak, kenapa harus kita ikutin terus gitu loh. Ada kebutuhan yang seharusnya bisa kita lakukan, tapi kita tuh
lebih cenderung karena nggak enakan biasanya kan sama teman, yaudah main lah main. Akhirnya malah kita sendiri yang susah kan. Nah, jadi mencoba untuk tegas pada diri sendiri gitu. Nah, itu tadi ya, kita sudah menemukan dampak, kita sudah tahu penyebabnya apa, dan apa tadi? Cara menghindari prokrastinasi. Nah, Mas Roy ini kayaknya kepental tadi ya. Sinyal susah itu Pak di pelosok dia. Loh, Mas Roy ini 2 perangkat. Ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Oke. Halo, Mas Roy sudah terhubung ya? Dia masih connecting. Halo, Mas Roy sudah terhubung ya? Ya. Mas Roy suaranya agak kecil ya? Oh iya, ganti device. Oke. Nah, ya kita coba refleksikan dari apa yang kita dapat tadi ya. Apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan, kita refleksikan bersama-sama. Coba Bapak minta kalian buat menyampaikan ini, pemahaman apa yang kalian peroleh, dan bagaimana perasaan kalian, dan kira-kira apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti layanan bimbingan kelompok ini ya, setelah kita membahas prokrastinasi ini. Jadi apa saja tadi? Coba sampaikan pemahaman apa yang kalian peroleh pada hari ini, bagaimana perasaan kalian, dan apa yang akan kalian lakukan gitu. Saya mau coba mulai dari Mas Ridwan dulu. Ya Pak, yang saya peroleh tuh banyak Pak ya. Jadi apalagi dari pas kita diskusi masalah cara supaya mengatasi ya. Tadi ada yang bilang prioritasnya harus kita patenkan, terus juga kayak harus dibiasakan itu bermanfaat banget sih. Saya juga jadi kayaknya bakal lakuin itu juga Pak. Terus perasaan saya Pak ya setelah ikut bimbingan kelompok ini Pak ya, perasaan saya itu senang sih Pak, karena diskusi yang kayak gini kan diskusi berbobot Pak ya. Yeah. Diskusi-diskusi yang ada isinya gitu Pak. Jadi biasanya saya kalau nongkrong kan bahas cewek Pak ya, tren pargoy gitu Pak. Nah itu kan nggak berbobot gitu Pak ya. Nah ini berbobot nih, kita saling diskusi, ngasih saran nih. Saya senang lah Pak, sering-sering saya mau ikut kegiatan kayak gini Pak. Apa yang setelah layan bimbingan kelompok ini, Mas Ridwan bakal ngapain nih? Ada rencana nggak? Ya, mungkin saya nanti mau bikin list Pak. Ya. List kayak prioritas entah itu tugas atau kerjaan, supaya saya nggak menyepelekan lagi Pak. Ya, Gitu Pak. Jadi apa yang kita dapat ini Bapak harap ini ya benar-benar dilaksanakan, tidak cuman kita obrolin doang, tapi benar-benar dipraktekkan, kita tunjukkan manfaatnya gitu loh pada diri kita sendiri. Kalau dari Mas Gagas gimana? Gimana, apa yang diperoleh, bagaimana perasaannya, dan rencana apa yang akan dilakukan? Halo, Mas Gagas. Ya Pak, baik Pak. Kalau saya dari bimbingan ini mendapatkan ilmu apa, kan sebelumnya saya belum tahu apa itu prokrastinasi, saya nggak tahu itu apa. Terus tahu pengertian, ini ternyata ini, terus tahu yang penyebabnya itu apa aja, kayak teman, lingkungan, fisik. Lalu saya juga mulai mengerti dampaknya, efeknya kepada kita itu apa gitu. Untuk apa, menurut saya dengan adanya bimbingan ini, saya jadi mungkin ada teman untuk mengeluarkan pendapat yang bermanfaat seperti ini, karena ya sama seperti Mas Ridwan tadi, kalau ketemu teman
nongkrong paling bahasnya yang ngalor ngidul gak jelas itu aja Pak. Oke, baik. Kalau dari Mas Zulfikar dulu deh, gimana? Mungkin dari bimbingan kelompok ini saya mendapatkan bagaimana cara menghargai waktu, Pak. Menghargai waktu di mana kita tuh kebanyakan anak muda kan nongkrong, main, masih mencari heaven gitu, Pak. Belum sampai ke tahap menghargai waktu. Nah, dengan bimbingan kelompok ini mungkin saya belajar menghargai waktu seperti memilih prioritas mana yang mau didahulukan, memilih jadwal yang apa hari ini yang harus dilakukan terlebih dahulu, gitu Pak. Jadi kita lebih bisa memilih waktu dan lebih efektif gitu Pak. Ya. Baik waktu ataupun kegiatan apa yang kita lakukan Pak. Seperti itu Pak. Syukur, terima kasih Mas Zulfikar. Jadi benar-benar bermanfaat ya. Ada manfaatnya kita ngobrol-ngobrol begini ya. Jadi bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau dari Mas Hanung, bagaimana Mas Hanung? Kalau dari saya, semenjak mengikuti bimbingan ini selama kurang lebih 30 menit, saya jadi mengetahui istilah baru yang belum saya ketahui sebelumnya, tapi saya sudah melakukannya dan pernah melakukannya. Dari situ saya dapat mengetahui bahwa waktu itu sangat penting ya, jadi jangan menunda waktu. Dan saya juga berlatih bagaimana memanage waktu dengan baik dan membedakan mana prioritas dan mana yang enggak. Jadi untuk kedepannya mungkin saya akan mengatur waktu dan kegiatan saya antara kuliah, mengerjakan tugas, organisasi, dan lain sebagainya, dan main atau sebagainya. Mungkin itu sih Pak dari saya Pak. Oke, terima kasih Mas Hanung ya. Yang terakhir ini Mas Roy ini sudah ganti baju sampai loh. Ganti baju. Gimana? Apa yang Mas Roy dapatkan? Bagaimana perasaannya dan apa rencana Mas Roy setelah mengikuti bimbingan kelompok ini? Mohon maaf Mas, kurang kedengeran Mas. Didekatkan lagi kameranya. Yang saya dapatkan dari mengikuti bimbingan ini, mungkin saya dapat hidayah serta inayah tentang sifat-sifat teman dan sifat hewan. Tapi saya sudah jalankan itu dari dulu. Terus apa lagi Pak soalnya Pak tadi Pak? Bagaimana perasaannya? Ada kegiatan baru lagi yang dapat saya ikuti dan membagikan tips dan trik tentang sifat-sifat yang sudah saya jalankan untuk tidak menunda waktu mengerjakan sesuatu yang sangat penting, dan juga mungkin masukan buat teman-teman, janganlah kalian membuang-buang waktu. Sekian dari saya. Ya, walaupun tidak jelas tapi saya sedikit menangkap itu ya, terutama tadi masukannya dari Mas Roy, janganlah sekali-kali menunda waktu ya, betul ya Mas ya? Ya. Ya, tadi walaupun suaranya kurang jelas tapi Bapak yakin Mas Roy ini ya sudah menangkap apa yang bisa kita dapat pada hari ini. Terus ini udah semua ya? Tadi udah berpendapat semua belum sih? Ada yang belum? Sudah ya? Sudah semua Pak. Oke. Nah, jadi itulah sesi bimbingan kelompok ya. Seperti itulah bimbingan kelompok dan semoga ini benar-benar bermanfaat. Jadi kita di sini tadi udah belajar apa aja? Udah belajar dampak dari prokrastinasi, tadi ada bikin kita jadi kebiasaan, bikin kita jadi terlalu menyepelekan, tugasnya juga hasilnya kurang maksimal gitu kan. Nah, ada juga tadi faktor-faktor yang menyebabkan prokrastinasi. Ada faktor penyebab, ada dari lingkungan, ada dari fisik, ada karena faktor kebiasaan juga, didikan dari kecil juga berpengaruh ya. Terus ada deadline yang terlalu lama dan ada tanggung jawab atau prioritas yang lain. Lalu cara untuk
menghindarkan diri dari prokrastinasi adalah dengan mengatur waktu, memanajemen waktu, terus ada menetapkan target. Kita juga bisa kasih self reward untuk diri kita sendiri ya. Lalu menentukan prioritas mana yang harus didahulukan. Lalu biasakanlah dari sekarang gitu. Dan juga yang terakhir, untuk mengatasi masalah yang faktor penyebab dari lingkungan tadi adalah dengan bersikap tegas pada diri kita sendiri ya. Jadi nggak manutan lah, nggak ngikut terus ya. Jadi kita paham betul apa yang sebenarnya kita butuhkan ya. Itu tadi tidak terasa sudah 30 menit ya. Ini sepertinya lebih ya. Sangat asik sekali berbincang-bincang dengan kalian ya. Itulah yang ya kita akhiri saja. Demikian telah berakhirnya sesi bimbingan kelompok pada hari ini ya. Mungkin kita akan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, membahas topik-topik yang lain. Mungkin kita bisa mengajak teman-teman yang baru supaya diskusinya lebih ramai, lebih asik, lebih seru ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Mas yang jelas saja, Mas Hanung, coba silahkan pimpin doa Mas sebelum kita tutup. Baik, sebelum mengakhiri bimbingan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Hanung telah memimpin doa. Ya, nanti Bapak akan kirimkan semacam angket ya, bisa diisi terkait kepuasan atau untuk evaluasi kegiatan pada hari ini, apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, bagaimana perasaan kalian ya, nanti akan Bapak kirimkan. Ya, terima kasih atas waktunya Mas Hanung, Mas Zulfikar, Mas Roy, Mas Gagas dan Mas Ridwan ya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, teman-teman.